Terima kasih Anda masih bersama kami di Berita Banten, dan bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama pagi hari ini. Jalan diblokir buruh, mobil ambulans terjebak kemacetan. Perkosa anak kandung, pelaku ditangkap warga. Wanita muda tewas setelah terjatuh dari lantai 17 apartemen. Beginilah detik-detik jatuhnya seorang wanita dari lantai 17 apartemen yang terekam kamera warga. Mengetahui ada wanita yang sedang bergelantungan di pagar balkon apartemen, warga pun panik dan berteriak meminta pertolongan. Namun naas, meski sudah berusaha dicegah dengan diteriaki, wanita muda ini tetap terjatuh dan tewas seketika. Kejadian ini terjadi di salah satu apartemen di Kecamatan Serpong, Tangerang Selatan. Menurut sejumlah saksi mata, saat kejadian warga sekitar panik dan berulang kali meneriaki korban untuk tidak melompat dan bertahan menunggu bantuan. Belum sempat bantuan tiba, korban sudah terjatuh dan meninggal dunia di lokasi kejadian. Dengar sih, dewas teriak-teriakan ramai dari bawah juga, pada lari-lari saya juga ikut lari. Pas ini ternyata ada gelantung, nggak tahu sampai situ jatuh gitu. Nggak sempat rame bang? Rame. Namanya kan dari kamar sebelahnya itu ya teriak-teriak gitu. Kalau nggak ada yang teriak mah nggak bakal ada yang tahu gitu. Cewek apa cowok bang? Cewek. Sementara itu, pasca kejadian polisi langsung mendatangi lokasi dan olah TKP serta memeriksa sejumlah saksi mata. Berdasarkan informasi tertulis yang diterima dari pihak kepolisian, tidak ditemukan adanya tanda-tanda bekas kekerasan pada tubuh korban. Dari keterangan sejumlah orang yang telah diperiksa, diketahui motif korban nekat melakukan perbuatannya dikarenakan masalah asmara dengan pasangannya. Jenazah korban pun sudah dibawa dan dimakamkan oleh pihak keluarga setelah sebelumnya menolak untuk dilakukan otopsi. Ariel Maranus dan Syabudin Natar melaporkan dari Tangerang Selatan. Harga berbagai jenis cabai dan bahan pokok di pasar tradisional Badak Pandeglang mengalami kenaikan yang sangat drastis. Dari hasil pantauan di pasar, harga cabai oren saat ini dijual dengan harga mencapai Rp100.000 per kilogram, padahal sebelumnya hanya di kisaran harga Rp50.000 per kilogram. Selain cabai rawit oren, cabai merah keriting naik dari harga Rp40.000 menjadi Rp100.000 per kilogram. Cabai rawit hijau naik dari harga Rp30.000 menjadi Rp60.000 per kilogram. Sementara itu, harga telur di pasar tradisional Badak Pandeglang saat ini naik menjadi Rp27.000 per kilogram atau naik sekitar Rp3.000 per kilogram. Sedangkan harga gula saat ini naik dari harga Rp14.000 menjadi Rp17.000 per kilogram. Menurut salah satu pedagang, kenaikan berbagai jenis cabai sudah berlangsung dalam 1 pekan terakhir. Kenaikan harga cabai tersebut disebabkan menurunnya pasokan akibat pergantian musim dari kemarau ke musim hujan yang menyebabkan hasil panen yang berkurang. Dari sekitar semingguan lah. Ini akibat dampaknya dari apa sih? Gagal panen. Oh, gagal panen. Dari musim kemarau ke musim hujan, jadi banyak yang mati pohonnya. Jadi banyak yang mati, biasa panennya banyak jadi sedikit tentunya karena pasokannya sedikit. Naiknya harga barang kebutuhan warga ini berdampak terhadap penghasilan para pedagang. Tidak tanggung-tanggung, penurunan omset yang dialami pedagang mencapai jutaan rupiah. Enggak, harga sebelumnya kan 24 kalau harga telur. Sekarang mah 27 tadi untuk 1 kilo. Harga gula tadinya kan 13.000, 14.000. Sekarang jadi naiknya lumayan lah 17.000. Gitu. Itu kenaikannya waktu kapan, Pak? Udah 2 minggu yang lalu, setengah bulanan lah. Para pedagang berharap agar pemerintah segera turun tangan mengatasi kenaikan jenis cabai dan bahan kebutuhan pokok di pasar tradisional Badak Pandeglang. Ariel Maranus dan Andre Sopian melaporkan dari Kabupaten Pandeglang.
Kelelahan pulang berbelanja dari pasar, seorang ibu tercebur sumur saat akan mandi di rumahnya di Desa Keramat Jati, Kecamatan Keragilan. Warga yang mendengar teriakan sempat kesulitan menolong korban sehingga harus meminta bantuan dari petugas damkar. Korban yang memiliki riwayat penyakit epilepsi tersebut diduga penyakit kambuh. Tim Basarnas dan pemadam kebakaran yang tiba di lokasi langsung menyelamatkan korban. Tim gabungan membutuhkan waktu 30 menit untuk mengevakuasi. Namun naas dalam perjalanan menuju puskesmas, nyawa korban tidak tertolong. Bayar-bayar. Inilah teriakan salah satu perempuan lansia sambil memegang spanduk saat berunjuk rasa di jalan menuju Bandara Suta, Jakarta. Unjuk rasa warga Rawaburung, Kabupaten Tangerang dilakukan setelah biaya ganti rugi penggusuran tempat tinggal yang dijadikan perluasan landasan pacu sekitar 5 tahun lalu belum juga dibayarkan oleh Angkasa Pura II Bandara Soekarno-Hatta. Warga yang didominasi emak-emak dan anak-anak kembali turun ke jalan sambil membawa spanduk, poster, dan bendera kuning. Polisi dari Polres Metro Tangerang Kota dan Polresta Bandara Suta diterjunkan untuk mengamankan unjuk rasa tersebut. Sebelumnya warga dijanjikan akan mendapatkan ganti rugi penggusuran tanah dan bangunan oleh Angkasa Pura. Namun sudah 5 tahun berjalan, warga belum juga mendapatkan ganti rugi. Bahkan banyak warga yang terpaksa mengontrak rumah untuk bertahan hidup. Ribuan buruh memblokir Jalan Nasional Serang, Jakarta. Penutupan jalan nasional ini dilakukan di terowongan tambak di Kecamatan Kibin. Ribuan buruh ini berasal dari kawasan industri modern, Pancatama, dan kawasan industri Jawilan. Aksi ini dilakukan sebagai kekecewaan kecilnya kenaikan upah minimum Provinsi Banten yang akan disahkan Pemprov Banten. Selain itu, buruh juga menuntut kenaikan UMK Kabupaten Serang sebesar 20%. Setelah terjadinya tawuran dua kelompok yang menyebabkan satu remaja terluka, polisi langsung mengejar para pelaku. Polisi sudah menangkap 12 orang pelaku yang diduga terlibat dalam tawuran tersebut. Namun baru 5 orang yang sudah ditetapkan sebagai tersangka. Dari keterangan para pelaku, bentrokan diawali dari keributan di media sosial dan kemudian saling sepakat untuk bertemu dan melakukan tawuran. Tidak hanya itu, kelompok pelaku juga telah merencanakan hal ini dengan matang, di antaranya dengan berkumpul di satu tempat dan menyimpan senjata tajam yang akan digunakan dalam tawuran. Akibat kejadian tersebut, satu orang menjadi korban dan mengalami luka parah di bagian kepala, lengan, dan jari akibat sabetan senjata tajam. Korban pun masih menjalani perawatan di rumah sakit. Ya, informasi tadi mengakhiri berita Banten pagi hari ini. Saya Rusdi Maulana mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih, selamat pagi, dan sampai jumpa.